Kehilangan sosok seorang ayah, Happy Salma diberi anugerah lebih ketika belahan jiwanya datang dalam kehidupannya. Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa, seorang pemuda asal Pulau Dewata, blasteran Australia itu, akhirnya meminangnya dan mereka menikah di Puri Sareh, Gianyar, Bali, dengan segala ritual tradisi bangsawan yang memang masih melekat di keluarga suaminya. Happy dan Cokorda memilih Australia sebagai tempat mereka mengikrarkan janji untuk seia sekata sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan di Bali. Seperti apa Happy Salma memandang sosok suami yang dicintainya itu? Suami saya namanya Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa. Panjang ya. Dia satu umur sama saya. Ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Australia. Dia lahir dan besar di Australia. Kita teman dulu, udah lama sekali berteman. Karena teman udah tahun-tahun ya, dan dia salah satu partner kerja saya juga gitu. Ya akhirnya ya memang berjodohnya begitu ya. Setelah direstui keluarga dan lain sebagainya, ya menikahlah. Yang pasti ada teman saya janjian sama dia, kayak blind date gitu ya. Udah saya juga ikut gitu rame-rame, saya bilang udahlah ajak aja lah, lumayan buat nganter-nganter gitu. Saya pikir temenan aja biasa gitu, teman cewek cowok. Ya udah, mungkin pas pertama kali ketemu dia pikir ini teman yang dijodohin sama temennya, karena saya nungguin duluan gitu. Kok beda ya sama di foto gitu, emang beda orangnya gitu. Ya udah akhirnya ya berteman aja. Terus dia baca dulu cerpen saya gitu. Dia setiap berkomentar dia punya komentar yang agak unik dan berbeda dibanding yang lain-lain gitu. Jadi membuat saya ingat dia gitu. Dia realistis orangnya. Terus dia salah satu partner saya yang tandeman saya yang baik gitu. Dia punya eksistensi dengan kehidupannya dia, pekerjaannya, saya juga gitu. Saling support tapi tidak saling ikut campur gitu. Jadi kalau saya lagi down atau misalnya merasa aduh ya saya kadang lah namanya manusia ya, merasa apa yang kita kerjakan pencapaiannya kok tidak sesuai harapan atau apa, terus saya dikecewakan sama orang, saya ada fitnah, ada apa gitu. Dia salah satu orang yang membuat saya untuk cuek aja ngejalanin apapun gitu. Jadi selama ada dia saya merasa ya baik-baik aja gitu semuanya. Happy Salma telah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya bagi suami dan keluarga. Keyakinannya untuk menikah saat itu di usia 30 tahun dengan segala konsekuensinya sebagai bagian dari keluarga bangsawan Bali adalah pilihan yang dengan ikhlas ia tempuh. Chemistry yang kemudian mereka temukan di perjalanan rumah tangganya adalah sebuah karunia besar yang terus disyukurinya kini. Ternyata, ikatan sebuah rumah tangga bukan mengikatnya untuk meninggalkan semua aktivitasnya, tapi justru memberi ruang lebih yang lebih terkontrol dan tertata rapih. Kita tuh ya masih kayak pacaran sih sampai sekarang juga, jadi ya kadang-kadang ya aduh saya kangen ya pengen nginep rumah kakak saya, sana aja nginep. Atau misalnya saya pengen jalan-jalan temen-temen cewek aja, cowok nggak usah ikut ya, saya masih bisa melakukan dan dia pun juga begitu. Kita punya bercandaan-bercandaan yang seru yang kita aja juga tahu gitu. Itu aja sih ya, teman hidup aja sih biasa ya. Jadi dia selalu ada menemani saya dan dia yang selalu support banyak lah gitu untuk saya. Dia mungkin ya yang dia realistis dan dia menganggap kan pernikahan bukan sebuah penjara gitu. Terus saya bilang ya tapi nanti saya harus ngurus rumah gini-gini, kalau saya mau kerja gimana? Ya saya kan nggak cari pembantu gitu. Oh oke, iya deh, boleh, yuk menikah. Dia memberikan keleluasaan, memfasilitasi waktu segala macam dengan apa yang saya butuhkan juga. Tapi mungkin kalau untuk sinetron saya nggak ngambil dulu ya untuk sekarang, kalau ritme kerjanya masih seperti sekarang, karena lelah ya
saya nggak bisa ngerjain untuk yang lain-lain gitu. Jadi hidupnya hanya untuk kerja aja. Sedang saya pengennya tetap bekerja, tapi tetap juga punya waktu untuk keluarga, masih punya waktu untuk berlibur atau datang ke studio untuk cerita seperti ini gitu. Masuk dalam kehidupan keluarga baru, Happy Salma mulai menapaki perjalanan rumah tangganya dengan Cokorda, juga keluarga besarnya di Bali dengan bahagia. Ia juga diberi gelar bangsawan Jero Wanasari sebagai pertanda masuknya ia dalam bagian keluarga besarnya yang baru. Sungguh suatu penghormatan baginya menerima gelar baru di depan namanya, hingga ia kian menjaga sikap dan perilakunya. Nah, saya pun juga begitu, karena saya dianggap sudah menjadi bagian dari keluarganya. Saya diberilah gelar Jero. Jero itu tuh dalam artinya, Sunda juga artinya jero. Jero gitu. Jero di Ubud itu artinya adalah dalam, orang yang sudah ada di dalam bagian dari mereka. Terus dikasih nama Wanasari, karena mungkin saya, entahlah kenapa saya diberi nama Wanasari yang artinya sari-sari hutan gitu. Nah, saya secara pribadi setiap itu kan penghormatan ya. Saya siapapun yang memberikan nama untuk menjadi bagian dari keluarga, apalagi keluarga pasangan, ya dengan senang hati saya menerimanya gitu. Mertua saya itu dia seorang seniman, tapi mereka dulu satu keluarga itu lama di Australia gitu. Dia namanya Cokorda Rake Kertayasa gitu. Ibu mertua saya nama Australianya Jane Gisplay, tapi dia ketika menikah dengan orang Bali pun dia diberi nama Bali, namanya Jero Asri gitu. Nah, mereka CS saya juga, mereka yang saya kayak kemarin bikin pementasan monolog Inggit Ganarsi gitu. Mereka ya orang yang support, karena mereka seniman ya Pak, jadi nggak ada kendala sih gitu ya, karena juga udah kenalnya lama, jadi sama keluarga saya juga udah CS. Ya itulah, sejak married sama Max sebenarnya dia makin dalam. Bobotnya Happy itu lebih jadi berat kalau menurut saya. Saya lihat sih mereka bahagia, happy ya gitu, dan itu memberi kebahagiaan juga buat kita teman-temannya gitu. Kalau teman senang bahagia, kita juga ikut bahagia gitu. Habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau habis bersedih, ingat pasti habis itu akan bahagia.